kehadirannya Pak Kandrek. Nah, ini luar biasa sekali kehormatan bagi kita hadir di podcast Kuta Selatan, fokus sama kamu. No? Jadi podcast Kuta Selatan merabit komunikasi. Jadi apa namanya teman-teman, ini saya perkenalkan, ini beliau Kepala Kandrek 10. Ini luar biasa kehormatan bagi kita, ini beliau hadir. Jadi mudah-mudahan membawa berkah hadir di Kuta Selatan. Serangkaian hari ini dilaksanakan verifikasi lapangan mau Growers. Beliau dilampingi oleh Kabrida, jadi kebetulan hadir Pak Kabid, Pak Komang langsung. Jadi terima kasih Pak Komang. Apa namanya, banyak juga nih yang sebenarnya Pak Kandrek ditanyakan kepada kami berkaitan dengan talenta ini Pak Kandrek. Jadi manajemen talenta. Jadi mudah-mudahan Pak Kandrek juga bisa memberikan semacam arahan pada kita berkaitan dengan manajemen talenta Pak Kandrek. Gimana tentang manajemen talenta? Iya, ini kalau kita lihat perkembangan birokrasi saat sekarang, kalau kita lihat 2005-2009 di pemerintahan kita bicara terkait masalah good governance. Terus 2010-2014 trennya itu bagaimana adanya reformasi birokrasi. 2015-2019 itu kita lebih cenderung bagaimana pemerintahan itu merit system. Nah, terkait sekarang Pak, untuk 2020 dan sampai 2024 sampai sekarang, sesuai dengan visi misi Bapak Presiden menuju Indonesia Emas pun, tentunya harusnya birokrasi berkelas dunia. Ini menjadi catatan. Apa dampak dari ini? Tentunya harus adanya peningkatan kompetensi. Kompetensi apa saja yang untuk sebagai ASN yang berkelas dunia? Tentunya pertama salah satu adalah integritas, nasionalis. Terus udah gitu bagaimana seorang ASN itu harus profesional, terus bagaimana dia berpikir global insight. Ini menjadi salah satu kewajiban, ditambah lagi di dalam penguasaan bahasa Inggris, bahasa internasional. Ini yang kadang-kadang kalau kita lihat tren-tren sekarang ini Pak, bahasa ini sebetulnya kita bagi menjadi 3. Ada yang dimaksud dengan bahasa komunikasi, jadi sudah hal yang sangat wajar lah seorang ASN itu sudah bisa berkomunikasi di dalam bahasa. Yang kedua adalah anak-anak sekarang ini tren ini adalah bahasa coding. Nah, bahasa coding lah yang harus dikuasai karena semuanya sudah berbasis adalah IT base. Yang ketiga tentunya kadang-kadang ini anak-anak baru nih, anak-anak kita harus kita beri bagaimana namanya bahasa tubuh atau bahasa lingkungan, ini dari catatan. Nah, dari situ seorang ASN pun harus ada bagaimana kita melakukan hospitality, pelayanan, terus networking, ini yang paling penting. Dan entrepreneurship ini menjadi kompetensi talenta yang saat sekarang ini seorang ASN harus mempunyai kemampuan untuk bersama. Karena tantangannya makin lama makin di sana, tentunya masyarakat akan lebih mendukung dan menilai terkait masalah produktivitas dan kinerja seorang ASN. Luar biasa sekali nih. Mudah-mudahan apa yang menjadi amanat dan harapan juga ini bisa tumbuh dan berkembang dari ASN-ASN yang profesional, berintegritas, berkarakter dan berinovasi tentunya, sehingga menjadi ASN-ASN yang unggul, seperti itu. Jadi kami juga mengapresiasi sebenarnya pelaksanaan kegiatan lomba ini Pak Kandrek. Jadi ini menjadi semacam salah satu indikator kita menuju itu. Nah, jadi kita didorong untuk mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang berkualifikasi. Nah, jadi di kami juga mempersiapkan itu, seperti sertifikasi barang jasa. Terakhir juga kami mengirimkan tenaga penyuluh anti korupsi kemarin tuh di Sulteng ya, Sulawesi Tengah. Jadi sebagai tenaga penyuluh dia bersertifikat. Jadi untuk mewujudkan harapan yang Pak Kandrek tadi sampaikan. Jadi mudah-mudahan kehadiran Pak Kandrek di sini juga membawa semangat baru bagi ASN kita di Kuta Selatan. Jadi jangan pernah putus asa
untuk memiliki semangat jadi berintegritas yang disampaikan oleh beliau tadi. Jadi harapan Pak Kantek itu harus kita wujudkan memang. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada hal-hal lain yang Pak Kantek mungkin ingin sampaikan Pak Kantek terhadap di tempat kami di Kuta Selatan mungkin? Iya. Secara khusus barangkali di Kuta Selatan mungkin baru secara umum ASN Sitoren Badung. Iya. Ini saya pertama kali masuk ke Kuta Selatan, kecamatan ini saya agak apresiasi sekali, apalagi satu-satunya kecamatan ya tadi Pak ya, yang sudah BBK. Ini merupakan modal dasar bagaimana pelaksanaan tertib administrasi sudah tercerminkan di sini. Dan tentunya ini kita tidak hanya puas di sini saja Pak, harus lebih meningkatkan lagi pelayanannya. Itu yang saya pertama kali. Terus yang kedua, Indonesia ini kaya antar potensi-potensinya Pak. Jadi kita ketahui kalau di Kuta Selatan ini memang pariwisata, tetapi nanti tentunya sektor-sektor lain pun harus didukung terkait masalah UMKM juga. Karena saya lihat kebetulan kalau di Kantek 10 itu ada Bali, NTT dan NTB. Kalau kita bicara masalah kepegawaian sudah tidak ruang lingkupnya tidak hanya sebatas SK saja, tapi bagaimana kita ASN itu harus bisa hadir di dalam ikut peran serta di dalam pengembangan human capital lokal. Jadi keunggulan potensi-potensi daerah itu adalah salah satu kewajiban ASN untuk lebih menggali lagi. Nah ini yang saya lihat pionir terdepan pertama kali adalah kecamatan. Bagaimana kecamatan bisa memberdayakan masyarakat, bagaimana seorang ASN di kecamatan bisa memobilisasi dan memotivasi di dalam pengembangan potensi-potensi daerah yang ada. Dan saya yakin ini Kecamatan Kuta Selatan bisa akan lebih maksimal lagi dengan apa yang sudah didapatkan ini. Itu mungkin kira-kira gambaran yang ada untuk di Kuta Selatan. Saya terus terang apresiasi sekali melihat pelayanan yang sangat bagus ini. Sudah apalagi dengan pelayanan itu tidak dibataskan oleh waktu, kapan saja pegawainya sudah harus siap 24 jam 7 hari dalam seminggu gitu. Itu yang luar biasa dan saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Itu yang pertama. Terima kasih Pak Kantek, ini semangat baru bagi kami juga atas beberapa hal tadi yang disampaikan. Jadi kami sebenarnya kalau di selatan Pak, jadi bersama-sama dengan masyarakat itu, jadi kita memang membuka layanan seluruhnya 24 jam. Jadi kita juga diperangkat baik itu di desa maupun kelurahan itu, jadi mereka bisa nelpon kita kapan saja. Mulai tidak hanya urusan administrasi Pak Kantek, seperti listrik mati, nah, jadi kecelakaan dan sebagainya kita yang berkoordinasikan. Nah, kalau kami di selatan ada namanya forum Kuta Selatan, jadi masyarakat boleh mengadu apa saja. Jadi makanya tugas-tugas tidak boleh mematikan telepon ya, karena banyak persoalan-persoalan di masyarakat yang harus kita koordinasikan, komunikasikan. Karena kita memang tidak bisa sendiri. Betul. Makanya kita menyebutnya dengan kami gitu. Nah, jadi kami artinya bersama-sama. Baik dengan makanya kita memiliki program cross cutting program. Jadi sinergisitas dengan beberapa instansi dalam menyelesaikan beberapa persoalan gitu, seperti itu. Baik itu lintas maupun antar seperti itu ya. Baik Pak Kantek, karena keterbatasan waktu, jadi sekali lagi dengan rasa hormat secara pribadi kami mengucapkan banyak terima kasih juga pada Pak Kantek atas waktunya dan sempat berpodcast dengan kita ini jarang ini. Jadi tidak seluruhnya memiliki kesempatan podcast dengan beliau, waktunya beliau sangat karena mewilayahi 3 Bali, NTB, NTT Pak Kantek ya. Jadi mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, karirnya juga dimudahkan dalam melayani, utamanya diberikan pelayanan kepada ASN wilayah 10 ya. Betul, wilayah 10. Betul. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih karena semangat beliau sama dengan semangat yang kami miliki di sini.
Mudah-mudahan kontribusi ini bisa kita tularkan secara menyeluruh. Mungkin itu Pak Kandek yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang luar biasa pada Pak Kepala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak teman-teman ya yang di Kuta Selatan maupun pemirsa yang ada yang menonton channel kita di YouTube. Ini Pak Kandek ini luar biasa sekali beliau ini. Apresiasi buat beliau. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kemudahan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.